Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Sedih jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Luar biasa sekali lagi di episode kali ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa di bidangnya. Jadi di tengah perhelatan Borobudur Writer and Culture Festival tahun 2023 kita mendapatkan salah satu delegasi dari Filipina, tapi beliau mengajar di Thailand. Selamat datang Profesor di podcast angkot. Oke. Jadi ini salah satu sebenarnya fasilitas kalau di Filipina jeepney, Baik. similar with jeepney, but different style. Menurut Profesor sejauh ini tinggal di Malang sudah berapa hari ini? Ini sudah ke hari kelima ini. Hari kelima. Besok saya kembali ke Thailand. Ke Thailand. Besok pagi. Di Thailand ngajar di mana? Saya di Fakultas Musik di Mahasarakam University. Mahasarakam itu tuh di daerah Mahasarakam, di daerah utara. Berarti Patani. Baliknya Patani. Oh iya, Patani itu dan selatan. Selatan, ini utaranya. Utaranya. Dan jaraknya kira-kira 500 km dari Bangkok. 500 km ke utara dari Bangkok. Dari Bangkok, ya. Pengalaman Anda selama ini ngajar dengan mungkin kultur lain. Kalau di Filipina mungkin kulturnya Katolik, di Thailand Buddha. Perbedaan yang sangat mencolok apa? Saya kira tidak ada bedanya. Karena sesama Southeast Asia ya? Ya bukan hanya itu, karena persoalan manusia itu sama saja. Sama saja, dimanapun itu dimanapun ya? Secara kita basic sama ya? berhadapan dengan masalah keuangan, masalah politik, masalah apa saja ya. Masalah trafik juga. Iya. Profesor keren ini menggambar. Jadi semua orang itu akan dimanapun mereka berada pasti bermasalah dengan keuangan, dengan politik, dengan keseharian mereka. Iya. Tapi ada sesuatu yang mungkin di setiap daerah itu kan khas. Iya, memang ada. Yang membedakan khas Thailand dengan di Filipina. Di luar musik dulu, di luar musik. Mungkin secara sosiologi mungkin perbedaannya ya banyak sekali karena mereka tidak pernah dijajah. Sebenarnya kalau Filipina kan pernah dijajah kayak di Indonesia mungkin. Maksud penjajahan itu kan bermacam-macam. Oke. Yang dilakukan oleh yang Eropa langsung dengan militer. Yes. Kalau di Thailand penjajahan lewat perdagangan. Oh, mereka secara ekonomi ya tertekan. Secara ekonomi tertekan, dan walaupun yang datang ke sana memang nggak bawa senjata. Iya, nggak. Tapi secara esensi sama ya. Iya. Karena mereka termarginal secara ekonomi. Ya. Karena yang saya maksudkan itu ekonomi kolonial itu kan besar. Betul. Inggris, Portugis, Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, yes. semuanya itu kan merupakan satu sistem yang akan saling melindungi satu dengan yang lain. Betul. Jadi walaupun yang datang di Thailand itu tidak membawa senjata, tapi similar ya. Tekanannya sama. Pada ekonomi sama. Ya, kalau di Indonesia dua-duanya malah. Iya. Jadi mereka dengan penguasa lokal menekan barat. Penguasa lokal diajak kerjasama, menekan rakyat sama. Jadi dua kali terjajah. Ya, begitu.
baru sekarang kita masuk ke musik. Musik yang Profesor selama ini pelajari, mungkin dari awal Profesor mencintai musik, apa dulu? Ya, memang sejak kecil keluarga saya sudah pemusik ya? Pemusik, ibu saya penyanyi. Siap. Dan di rumah ada piano. Jadi kami saling, semua kecuali bapak dan adik saya, semua kami main piano gitu. Dan mungkin bapak dan adik nyanyi aja kali ya? Saya juga main piano dulu. Main piano dulu. Jadi yang alat yang keren sekali ya, piano ya? Ya, karena kebetulan ibu saya suka ya. Dan kakak saya lulus sebagai guru piano di universitas. Oh, itu keren ya. Mungkin terinspirasi dari kakak ya? Ya, semuanya saling juga menginspirasi. Saling menginspirasi. Dan juga dari keluarga saya, keluarga besar, banyak yang musikus juga. Oke. Dari piano, kemudian sekolah di bidang musik. Ya, waktu saya sudah mau ke universitas, saya baru diperkenalkan dengan musik Filipina yang asli. Itu apa? Ya, ada yang gong berpencon dan gong datar. Di Luzon Utara semuanya gong datar. Di Mindanao, Filipina Selatan, siap. Semuanya itu gong berpencon. Oh, beda ya? Beda. Itu kalau secara teknis bedanya di apa? Di frekuensi atau di apa? Ya, dari bentuknya kan berbeda, dan apalagi dalam cara mainnya juga berbeda. Penggunaannya dalam masyarakat juga berbeda, karena yang di Luzon Utara itu budaya kuno itu. Lebih kuno lagi? Ya, yang paling kuno di Filipina. Okay. Kalau yang di selatan itu ada modifikasi luar? Tidak, dibagi dua, ada juga yang kuno. Ya. Ada juga yang dipengaruhi Islam. Nah, karena di Mindanao ya. Nah, kalau di Mindanao sebagiannya Islam, sebagiannya yang kuno. Tapi dua-duanya itu memainkan juga gong. Keren ya. Nah, dan bentuk musiknya, struktur musiknya sama. Jadi itu berarti sebelum Islam datang memang sudah bermain. Sudah ada waktu itu. Ada. Islam melengkap, mewarnai saja mungkin. Iya, betul. Terus kemudian buat profesor kan biasa ya. Sudah ada katakanlah tadi sudah ada pengaruh dalam tradisional musiknya pun ada pengaruh dari Islam karena di Mindanao di utara gitu kan. Terus kemudian di Thailand bertemu dengan alat musik apa yang menarik perhatian Prof pada saat pada saat memilih untuk mengajar di Thailand? Ya, di Thailand kan seperti di Indonesia, setiap daerah punya musiknya sendiri. Oke. Yang Thailand Tengah itu ada yang namanya pipat. Pipat itu juga seperti gamelan, cuma bonangnya itu melingkar. Oh, bonangnya melingkar gini? Iya. Jadi banyak. Ya, jadi harus kalau main itu begini ya. Harus move gini ya? Iya, harus bergerak. Oke. Dan juga ada gambangnya di sana. Ada gambang. Ada gambang dan kendang dan macam selompret ada di sana. Oke. Serunai gitu ya? Serunai. Itu di tengah, Thailand Tengah. Tapi yang di utara itu beda lagi. Beda lagi. Mungkin pengaruh dari utaranya dia. Dari ya? utara lagi. Dan yang di timur itu, di mana saya mengajar, itu lain lagi. Oh. Yang di selatan itu lain lagi. Ya. Yang dari Patan itu lain lagi. Ya, itu yang dari Patan dan Kedah, yang dekat Kedah, Malaysia itu kan ya. Sudah dekat Kedah dan Kelantan. Kelantan ya. Jadi mirip lah. Ada ini ya. Ya serunai ya kayak lebih kuat ke Melayunya kali ya Prof ya. Itu yang belum kita bisa tentukan kalau itu memang Melayu apa Siam. Oh iya, Siam juga mirip ya Prof ya. Karena orang yang memainkannya itu berbahasa Siam. Memainkannya dengan bahasa Siam ya. Maksud saya mereka menganggap mereka bukan orang Melayu, tapi ya, orang Siam. Ya, different ya. Betul. Jadi ini perbedaan sejarah. Iya. Dan mereka berbeda cara memainkannya juga bisa jadi.
Tapi Prof, yang menarik perhatian Prof yang di Thailand apa sih Prof? Wah, banyak sekali. Ya itu dah gamelan Yang itu tadi yang bonang yang memutar itu ya. namanya pipat. Pipat. Terus di daerah kami yang paling menonjol itu macam semacam gambang tapi dari kayu. Gambang dari kayu. Tapi namanya ponglang. Bonglang. Cari aja di YouTube ponglang. Siap. Itu keluar. Ponglang di samping itu ada alat. Jadi benar-benar kayu utuh kan Prof ya? Iya. Tapi suaranya mirip seperti kalau kita mukul logam. Gambang. Kayak logam ya Prof ya? Tidak, suara kayu. Kayu. Karena kayunya itu. Soalnya saya pernah ketemu dengan alat musik ada di Palu Prof. Itu dari kayu, benar-benar kayu. Tapi saat kita pukul kayak logam Prof. Oh, ya tergantung dari jenis koya apa. Oke. Ada jenis kayu yang kalau disuarakan seperti Kayak logam. Ada juga yang ringan, jadi lebih Kayu lembut. banget ya, kayu. Lebih lembut suaranya. Low ya, ini ya. Terus kemudian Prof, karena ini judulnya perhelatannya ada di Malang tahun 2023, ini adalah Borobudur Writer and Culture Festival. Tentu ada spirit Borobudurnya di situ. Iya. Ya, kemudian kalau kita similarkan gitu, Prof melihat Borobudur itu apa seperti candi yang ada di Thailand, ada candi di tempat-tempat lain, atau dia punya kekhasan tersendiri? Ya, karakternya? memang Borobudur itu kan satu-satunya di dunia. Ya. Tidak ada yang lain seperti. Dan dibilang Hindu tidak, dibilang Buddha tidak ya, terlalu ngiblat. Itu sudah macam-macam. Borobudur itu kan bisa ditafsirkan dari beberapa segi ya. Yes, dari perspektif macam-macam. Ya, tapi yang menyolok ini karena semuanya ada patung Buddha di mana-mana. Dan di atasnya ada stupa. Stupa itu kan, Ya, iya. kalau stupa itu kan pasti ya itu Buddha. Ya, Dan pernah ke sana? ya, beberapa kali. Ya, terasnya ke-9 teras Yes. ya. Jadi ada yang paling bawah itu apa namanya? Kamar lupa. Yang Saya lupa. Itu dibagi 3 bagian. ya, Yang 3, 1, 2, 3 ya. Kita naik. dan 3 dan 3. Tiga. Gitu. Dan itu punya maknanya sendiri. Tapi di dalam dindingnya, relief-reliefnya itu ada kehidupan orang Jawa zaman dulu dan kehidupan orang Buddha. Ya, Jadi bercampur ya. Ada elemen lokal ada elemen dan juga ada yang dari India. Buddhism. Ya, ada India juga. Nah, itu yang menarik tentang Buddha ya. Dan Dengan Borobudur ya. yes, kalau dengan candi lain yang Prof mungkin pernah lihat, apakah bercerita seperti itu tentang kehidupan Tidak, atau tematis? Karena cuma Borobudur yang punya relief yang sangat banyak. Ya, perspektifnya luas ya. Sampai-sampai teman kita ini punya project buat alat musik yang ada di reliefnya Candi Borobudur. Iya. Memang sangat itu juga yang di festival ini tidak banyak yang dibicarakan tentang Borobudur karena temanya Siwa Buddha. Ya, temanya beda ya. Siwa Buddha Siwa di Buddha, Jawa Timur dan di Bali. Mungkin sebelum ini yang festival yang dulu mungkin mereka sudah membahas Borobudur dulu. Dan disclaimer teman-teman bahwa kita naik angkot ini benar-benar perjalanan ke Candi Singosari, sebuah candi Hindu, dan nanti ke Candi Sumbrawan, di mana Candi Sumbrawan meskipun ada pro dan kontra, tapi kebanyakan orang menganggap bahwa itu candi Buddha. Tapi masih pro kontra, karena kalaupun Buddha, apa istilahnya, nggak benar-benar keras Buddha banget gitu, minded gitu, tidak terlalu, karena ya kita lihat nanti Prof ya. Saya pengen perspektifnya Prof nanti pada saat kita melihat candi Buddha dan candi Hindu yang ada di Singosari. Saya bukan ahli Your saya kan perspective. musik ya. Your perspective. Tapi yang saya ketahui selalu ada interpretasi baru Ya.
tentang bagaimana aliran sebuah candi itu. Karena setiap peneliti mempunyai cara metode penelitian, dan dia melihatnya dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya itu memperkaya perspektif. Bukan sebenarnya bersaing mana yang benar mana yang salah. Dalam dunia kesardanaan selalu ada yang baru, teori baru. Siap. Karena kita sekarang mengumpulkan banyak data sekarang, dan dengan mudahnya data itu di-cross ya. Ya, untuk merangkumnya semua itu agak sulit karena banyak perspektif bagaimana. Oke, siap. Jadi ini teman-teman, nanti kita akan berkunjung ke Candi Singosari, dan podcast ini panjang. Mau tahu seperti apa keseruannya, kulik terus ya, check it out. Ya, saya bersama Prof. Datang, dan Prof mau lihat di Candi Singosari. Yang terakhir Prof datang di sini kan? Saya ke sini tahun 2009. 2009 berarti lebih dari 10 tahun yang lalu, Prof. 12 tahun yang lalu. Iya, 12 tahun yang lalu. Kata Prof dulu tengah kota gitu. Kalau kita tidak pasti, kita harus katakan kemungkinan. Jadi ini kemungkinan adalah bisa dibilang batuannya tua, karena bentuknya memang tidak sama dengan candi. Jadi batunya pun seperti megalitik. Prof, from Melbourne, Australia, Prof. Dokumenter film, oh, ini harus belajar nang TE gitu. Ini profesor diajak ke tempat koleksinya AA, dawai, terus alat musik pukul. Kan ngajakin nonton semua, liatin semua koleksinya. Ini penting dari Kalimantan. Penting. Penting. Pen. Oh, penting. Oh, ini penting. Kenapa? Cari durian. Cari durian, Prof. Hah? Cari durian, Prof. Ya, cari durian. Oh, cari durian. Oke. Karena kita nggak sampai ke stupa
Jemberawan, kita balik cari durian aja. Terlalu tinggi. Ya itulah teman-teman, kita sudah berkeliling di Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Singosari, dan semoga ini menginspirasi. Ya semoga tayangan ini memberikan manfaat dan membuat kita memiliki perspektif baru bahwa ketika sebuah tema dan antara penulis dan sejarah itu bersatu, maka yang ada adalah keabadian. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.